Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang bacaan Al-Fatihah dalam sholat dan kandungan maknanya bagian yang terakhir. Berikut lanjutan penjelasannya. Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Maknanya adalah tunjukilah, bimbinglah, dan berikanlah taufik kepada kami untuk meniti siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Jalan lurus itu adalah jalan yang terang dan jelas, serta mengantarkan orang yang berjalan di atasnya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhasil menggapai surganya. Hakikat jalan yang lurus adalah memahami kebenaran dan mengamalkannya. Oleh karena itu, maknanya, ya Allah, tunjukilah kami menuju jalan tersebut dan ketika kami berjalan di atasnya. Yang dimaksud dengan hidayah menuju jalan lurus, yaitu hidayah supaya bisa memeluk erat-erat agama Islam dan meninggalkan seluruh agama yang lainnya. Adapun hidayah yang dimaksud adalah jalan lurus, yaitu hidayah untuk bisa memahami dan mengamalkan rincian-rincian ajaran Islam. Dengan begitu, doa ini merupakan salah satu doa yang paling lengkap dan merangkum berbagai macam kebaikan dan manfaat bagi diri seorang hamba. Oleh sebab itulah setiap insan wajib memanjatkan doa ini di dalam setiap rakaat salat yang dilakukannya. Tidak lain dan tiada bukan karena memang hamba begitu membutuhkan doa ini. Kemudian makna siratal ladzina an'amta alaihim, yang artinya yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Siapakah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa mereka ini adalah para nabi, orang-orang siddiqin, yaitu orang-orang yang jujur dan orang yang benar, para pejuang Islam yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Termasuk di dalam cakupan ungkapan orang-orang yang diberi nikmat. Ialah setiap orang yang diberi anugerah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenalnya dengan baik, mengetahui apa saja yang dicintainya, mengerti apa saja yang dimurkainya. Selain itu, dia juga mendapatkan taufik untuk melakukan hal-hal yang dicintai tersebut dan meninggalkan hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Jalan inilah yang akan mengantarkan hamba menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendengar, makna ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang artinya bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Orang yang dimurkai adalah orang yang sudah mengetahui kebenaran, akan tetapi tidak mau mengamalkannya. Contohnya adalah kaum Yahudi dan semacamnya. Sedangkan orang-orang yang tersesat adalah orang yang tidak mengamalkan kebenaran dikarenakan kebodohan dan kesesatan mereka. Contohnya adalah orang-orang Nasrani dan semisalnya. Sehingga di dalam ayat ini terkandung anjuran kepada kita supaya menempuh jalan kaum yang saleh. Ayat ini juga memperingatkan kepada kita untuk menjauhi jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat dan menyimpang. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa surat Al-Fatihah yang demikian ringkas ini sesungguhnya telah merangkum berbagai pelajaran yang tidak terangkum secara terpadu
di dalam surat-surat yang lain di dalam Al-Quran. Surat ini mengandung intisari ketiga macam tauhid. Di dalam penggalan ayat Rabbil Alamin terkandung makna tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatannya seperti menciptakan, memberi rezeki dan lain sebagainya. Di dalam kata Allah dan iyyaka na'bud terkandung makna tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam bentuk beribadah hanya kepadanya. Demikian juga di dalam penggalan ayat Alhamdu terkandung makna tauhid asma was sifat, yaitu mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi dirinya sendiri. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita adalah mengikuti Allah dan Rasulnya dalam menetapkan sifat-sifat kesempurnaan itu benar-benar dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengimani ayat ataupun hadis yang berbicara tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana adanya, tanpa menolak maknanya ataupun menyerupakannya dengan sifat makhluk. Selain itu, surat ini juga mencakup intisari masalah kenabian, yaitu tersirat dari ayat ihdinas siratal mustaqim, sebab jalan yang lurus tidak akan bisa ditempuh oleh seorang hamba apabila tidak ada bimbingan wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat ini juga menetapkan bahwasanya amal-amal hamba itu pasti ada balasannya. Hal ini tampak dari ayat Malik Yaumiddin, karena pada hari kiamat nanti amal hamba akan dibalas. Dan dari ayat ini juga bisa ditarik kesimpulan bahwa balasan yang diberikan itu berdasarkan prinsip keadilan. Karena makna kata din adalah balasan dengan adil. Bahkan di balik untayan ayat ini terkandung penetapan takdir, hamba berbuat di bawah naungan takdir. Bukan terjadi secara merdeka di luar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menetapkan bahwasanya hamba memang benar-benar pelaku atas perbuatan-perbuatannya. Hamba tidaklah dipaksa. Surat ini juga mengandung makna keharusan untuk mengikhlaskan ketaatan dalam beragama demi Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ibadah maupun isti'anah semuanya harus lillahi ta'ala, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, penjelasan bacaan surat Al-Fatihah dan kandungan maknanya. Mudah-mudahan dapat memberikan kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.